Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Operasi yang berjudul Simulasi Web Server Linux menggunakan Ubuntu Server di VirtualBox. Saya Siti Mesaro dengan NIM 15251226 beserta rekan saya. Saya Numadi Anissa dengan NIM 15251196. Perkenalkan, nama saya Mulasari dengan NIM 15250793. Pada kesempatan di video kali ini, kami akan mendemonstrasikan secara detail bagaimana cara membangun sebuah infrastruktur web server berbasis open source. Sistem operasi yang akan digunakan adalah Linux, tepatnya Ubuntu Server yang akan dijalankan di dalam lingkungan virtual menggunakan perangkat lunak Oracle VirtualBox. Dalam demonstrasi ini ada 4 tahap besar yang akan kami tunjukkan secara berurutan. Yang pertama yaitu tahap pertama persiapan dan instalasi virtual machine. Tahap kedua yaitu konfigurasi web server. Tahap ketiga yaitu penerapan security hardening dan tahap terakhir deploy aplikasi. Baik, sebagai catatan agar simulasi terlihat jelas, semua perintah atau komen akan kami ketik secara langsung di layar terminal virtual machine Ubuntu Server. Baik, di sini segmen ini saya akan menunjukkan cara menyiapkan virtual machine sekaligus menginstal Ubuntu Server dari awal menggunakan Oracle VirtualBox. Langkah pertama, buka aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager yang sudah terinstall di laptop. Lalu klik menu machine, kemudian pilih new. Selanjutnya diberi nama virtual machine ini, misalnya Ubuntu Server Web. Pada kolom ISO image, saya langsung arahkan ke file ISO Ubuntu Server yang sudah kalian unduh sebelumnya. Bagian OS dan version akan otomatis menyesuaikan menjadi Linux dan Ubuntu 64 bit. Di sini saya pastikan juga untuk tidak mencentang letak proceed with United installation agar kita bisa melakukan proses instalasi secara manual langkah demi langkah. Setelah itu saya buka bagian spesifik virtual hardware untuk mengatur memori, size atau RAM virtual. Jadi di sini saya alokasikan sekitar 1024 MB hingga 2048 MB disesuaikan dengan kapasitas RAM laptop. Terakhir, saya buka bagian spesifik virtual hard disk dan mengatur ukurannya menjadi 10-20 GB. Lalu klik tombol selesai. Virtual matching kita pun sudah terbentuk. Untuk memulai instalasi Ubuntu Server, sekarang kita klik tombol start untuk menyalakan virtual matching dan memulai proses instalasi Ubuntu Server. Halaman pertama yang muncul adalah pemilihan bahasa. Saya pilih bahasa Inggris agar seluruh proses instalasi menggunakan bahasa Inggris, lalu tekan enter. Jika muncul notifikasi instalasi update available, kita pilih continue without updating supaya proses tetap berjalan menggunakan installer bawaan dari ISO. Selanjutnya, pada keyboard configuration kita biarkan default yaitu English, lalu pilih Go. Masuk ke network connection, karena adapter kita menggunakan NAT, Ubuntu otomatis mendapatkan alamat IP internal. Kita biarkan saja lalu klik Done untuk lanjut. Pada konfigurasi proxy kolom ini kita kosong saja lalu klik Done. Begitu pula pada konfigurasi Ubuntu Archive Mirror kita biarkan alamat mirror default lalu klik Done. Berikutnya, pada bagian guided strength configuration saya pastikan memilih opsi use an entire disk supaya seluruh virtual disk dipakai penuh. Kemudian, saya arahkan navigasi ke bawah, lalu menekan tombol spasi untuk menghapus tanda silang pada opsi setup this as a LPM group. Hal ini kami lakukan agar manajemen partisi server menjadi lebih simpel. Setelah dipastikan kosong, navigasi ke bawah dan klik Done.
Ketika muncul halaman ringkas, partisi strong, kita lakukan click down lagi. Saat muncul pop-up, configure the type action, kita pilih continue. Selanjutnya adalah profile setup. Di sini saya isi your name dengan nama saya, your server nama dengan Ubuntu server, web user name, saya isi misalnya Abizar, Anggun atau Mea, Nuha. Lalu masukkan password dan konfirmasi password. Setelah terisi semua, klik done. Di tahap installing sistem ini, sistem sedang mengekstrak file dari ISO, menerapkan konfigurasi partisi yang sudah kita atur tadi, serta menginstalkan kernel dan komponen dasar dari sistem operasi. Pastikan laptop tetap terkoneksi ke internet, karena sistem juga akan memenuhi beberapa update keamanan. Kita tunggu saja proses ini sampai selesai. Nah, ketika proses instalasi sudah mencapai 100% dan muncul keterangan instalasi komplit, kita langsung navigasikan kursor ke bawah dan pilih opsi Reboot Now. Sistem akan melakukan restart. Jika di layar muncul pesan untuk melepaskan media instalasi, kita cukup tekan enter saja. VirtualBox akan secara otomatis melepas file ISO tersebut dari mesin virtual. Setelah restart selesai, kita akan disambut dengan tampilan terminal yang meminta login. Saya ketik username yang saya sebutkan tadi, username optional seperti Abizar, Anggun, Mea, atau Nuha. Lalu tekan enter dan masukkan password yang sudah dibuat di awal tadi. Sampai di sini pembuatan virtual machine dan instalasi Ubuntu server sudah berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi web server akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, terima kasih Anggun. Halo semuanya, saya Abizar Agifari dengan NIM 15251214. Pada segmen ini, saya akan mengambil alih untuk mengeksekusi 3 tahap sekaligus, yaitu konfigurasi web server, security hardening, dan deploy aplikasi secara langsung melalui terminal Ubuntu. Baik, langkah pertama, kita akan mengetikkan komen sudo apt update. Komen ini berfungsi untuk memperbarui katalog agar kita mendapatkan software atau aplikasi versi yang terbaru. Selanjutnya, kita akan menginstal web server Apache dengan perintah sudo apt install apache 2. Karena aplikasi yang akan kami deploy ditulis menggunakan bahasa PHP, saya juga akan menginstal modul penghubung dengan perintah sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php. Oke, selanjutnya sebagai pelengkap database, saya juga menginstal MySQL Server dengan perintah sudo apt install MySQL strip server. Setelah semua terinstall, saya memastikan service Apache berjalan dengan baik menggunakan perintah sudo systemctl restart apache 2. Oke, jika sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengganti jaringan. Di sini kalian cari peranti di pojok kiri atas, lalu pilih jaringan, terus pengaturan jaringan. Di sini kalian ganti yang NAT jadi adapter to be gauge, lalu oke. Lalu di sini kita restart saja langsung. Baik, jika sudah, di sini kita akan login kembali dengan mengetik username dan password. Setelah berhasil login, kita akan mengecek IP dengan mengetik IP A.
Bisa kita lihat IP kita sudah muncul 192.168.125. Selanjutnya yaitu pengujian landing package melalui browser host. Di sini kita akan mengetikkan IP kita 192.168.1.25. Nah, bisa kita lihat di sini web server Apache berhasil terinstall. Baik, langkah selanjutnya kita masuk ke tahap security hardening. Di sini kita akan masukkan perintah sudo ufv allow ssh. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu kita masukkan sudo ufv allow http. Baik, selanjutnya kita masukkan sudo ufv allow https. Baru setelah itu saya akan aktifkan firewallnya dengan perintah sudo ufv enable. Selanjutnya kita akan mengecek dengan mengetik sudo ufv allow status. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya aktif, sudah allow semua, sudah diizinkan. Selanjutnya saya akan mengamankan akses SSH. Saya akan membuka file konfigurasinya dengan perintah sudo nano /etc /ssh /sshd strip config. Di dalam file ini saya akan mencari baris permit root login. Setelah ketemu, kita akan menghapus tanda pagarnya dan mengubahnya menjadi permit root login no. Ini bertujuan agar peretas tidak bisa login langsung menggunakan root. Lalu saya akan merestart service SSH dengan perintah sudo systemctl restart SSH. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan modul keamanan SSL bawaan Apache agar web berjalan di protokol HTTPS. Saya akan mengetikkan perintah sudo h2n mod ssl. Lalu dilanjutkan dengan perintah sudo 2nsite default strip ssl. Lalu yang terakhir, saya akan merestart Apache dengan mengetik perintah sudo systemctl restart apache 2. Baik, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu deploy aplikasi web menggunakan FileZilla dan terminal. Di sini kalian buka FileZilla kalian yang sudah kalian download. Setelah itu, di mesin kalian ketik IP kalian, seperti IP saya 192.168.1.25. Lalu nama pengguna kalian masukkan nama web server kalian, seperti saya BCR, lalu kata kuncinya. Setelah itu masukkan port 22, langsung klik koneksi cepat. Setelah itu kalian pilih folder atau file website kalian yang berisi codingan. Setelah ketemu,
Kalian tinggal drag saja dari sisi kiri ke kanan. Ini karena sudah saya pindahkan, jadi tidak perlu saya pindahkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan juga lewat terminal. Baik, pertama-tama kita akan menghapus file bawaan dari Ubuntu dengan perintah sudo rm _var _www html index.html. Baik, selanjutnya saya akan memindahkan file index.php saya tadi ke etalase publik Apache dengan perintah sudo mf _home _abzr _index.php spasi _var _www html lalu tekan enter. Sebagai sentuhan akhir, saya akan memberikan hak kepemilikan kepada Apache dengan perintah sudo count www.stripdata www.stripdata _var _www html index.php. Saya juga membatasi hak aksesnya dengan sudo chmod 644 _var _www html index.php, sehingga file aplikasi ini hanya bisa dibaca oleh pengunjung tanpa bisa dieksekusi atau dimodifikasi dari luar. Baik, sekarang mari kita buktikan langsung hasilnya di browser. Pada address bar, saya ketikkan alamat IP server kita tadi dan pastikan menggunakan awalan HTTPS. Bisa kita lihat bersama, halaman web kelompok 4 sudah berhasil mengudara dengan aman. Tampilan bawaan Ubuntu tadi sudah sepenuhnya tergantikan oleh file aplikasi kita. Dengan tampilan halaman ini, berarti seluruh proses teknisi dari awal konfigurasi hingga tahap deploy sudah sukses 100%. Untuk kesimpulan dan penutup dari video simulasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abizar. Nah, seperti yang baru saja kita saksikan bersama di layar, aplikasi web kelompok kami telah berhasil mengudara dan diakses menggunakan alamat IP server. Dapat diperhatikan juga bahwa website tersebut sudah berjalan di bawah protokol HTTPS. Meskipun browser sempat menampilkan peringatan karena kami menggunakan self-sign certificate untuk skala simulasi lokal. Namun secara teknis, jalur komunikasi data pada web server ini sudah terenkripsi secara aman. Dari keseluruhan demonstrasi pada video ini, kita telah melihat alur kerja pembangunan infrastruktur web server Linux secara utuh. Mulai dari pembukaan yang dilakukan oleh Mae, kemudian persiapan virtual machine, dan instalasi sistem operasi Ubuntu server yang dilakukan oleh Anggun, hingga eksekusi teknis dari konfigurasi Apache, PHP, penerapan security hardening, serta proses deployment aplikasi yang diselesaikan oleh Abizar. Kesimpulannya, simulasi web server menggunakan Ubuntu server ini dalam VirtualBox telah berjalan dengan sangat baik dan memenuhi standar operasional keamanan dasar. Sekian presentasi tugas video sistem operasi dari kelompok 4 yang berjudul
simulasi web server Linux menggunakan Ubuntu Server di VirtualBox. Saya Nuhadia Anissa, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas waktu serta perhatiannya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.